Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai konsep dan struktur pasar. Pertama-tama perkenalan kelompok kami. Yang pertama, Aditya Alfian, NIM 2019 562. Yang kedua, saya sendiri Mangku Darmawan, NIM 2019 096. Yang ketiga, Ahmad Nurkolis, NIM 2019 097. Yang keempat, Koirida Pramita Pramana, NIM 2019 209. Next. Konsep pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, pembeli, dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menerapkan harga keseimbangan, harga pasar, dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar menurut beberapa ahli. 1. William J. Stanton, pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. Kedua, Kotler dan Armstrong, pasar adalah pertemuan antara para pembeli yang potensial dan juga penjual yang menawarkan produk atau jasa. Ketiga, Henry Ma'ruf, pasar merupakan ruang para penjual dan pembeli untuk bertemu. Di sana ada permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli dan kemudian juga terjadi transaksi jual dan beli. Next. Konsep-konsep pasar. 1. Pasar monopoli. 2. Konsep pasar monopsoni. Ketiga, konsep pasar oligopoli. Keempat, konsep pasar oligopsoni. Kelima, konsep pasar persaingan sempurna. Next. Konsep pasar monopoli. Konsep pasar monopoli terjadi saat sebuah pasar dikuasai hanya oleh satu produsen. Kondisi ini terjadi saat sebuah perusahaan atau pihak menguasai sumber daya atau dalam kondisi tertentu. Hanya dia yang dapat menyediakan sumber daya tertentu. Kedua, konsep pasar monopsoni. Monopsoni adalah kondisi di mana seorang konsumen menguasai pasar. Ini terjadi dalam kondisi saat seorang pembeli memiliki daya beli yang tinggi dan posisi tawar yang tinggi. Ini terjadi dalam kasus salah satunya seorang pembeli besar dan para petani. Para petani tak memiliki posisi tawar tinggi sehingga mereka cenderung menuruti harga dari pemilik alat tukar alias konsumen. Konsep pasar oligopoli. Konsep pasar oligopoli kurang lebih serupa dengan konsep pasar monopoli saja. Apabila konsep pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang mendominasi, pasar oligopoli memiliki beberapa penjual yang mendominasi. Konsep pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni merupakan pasar yang didominasi oleh lebih dari satu konsumen yang punya daya tawar dan daya beli tinggi. Konsep pasar persaingan sempurna. Inilah pasar yang ideal baik bagi penjual maupun pembeli. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar di mana pembeli dan penjual sama-sama punya posisi tawar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha, kinerja pasar, yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Struktur pasar mengacu pada karakteristik organisasi pasar yang menentukan perilaku perusahaan dalam suatu industri. Ini menentukan sifat persaingan dan harga dan memiliki implikasi terhadap pangsa pasar dan keuntungan yang didapat perusahaan. Struktur persaingan pasar sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Struktur pasar monopoli.
Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pangsa pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun meski harga produk lain menurun. Pengusaha tunggal ini dapat sepenuhnya menetapkan harga jual, kualitas produksi, serta kebijakan lainnya. Pada struktur ini hanya ada satu perusahaan, tetapi memungkinkan jumlah penjual produk lebih dari satu tanpa adanya komoditas pendamping. Struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah gabungan antara struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi keleluasaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis. Struktur pasar oligopoli. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang substitusi sangat sedikit. Kurva permintaan yang berlaku memiliki elastisitas silang yang tinggi. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar. Selain itu, penetapan harga harus disepakati bersama oleh setiap perusahaan yang ada di dalam pasar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan dari kelompok lain jika ingin menanggapi atau ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.